hari ini Sang Juru Selamat lahir untuk kalian. Demikianlah pesan malaikat kepada para gembala. Ia sungguh lahir dalam wujud manusia. Allah sungguh-sungguh memberikan tanda nyata kasih-Nya yang begitu besar kepada umat manusia. Inilah yang menjadi tanda bagimu. Engkau akan menemukan seorang bayi terbendung dalam kain lampin dan terbaring di palungan. Ini bukan kekuasaan, melainkan kelemahan. Ini bukan kengerian, melainkan mengajak. Kanak-kanak dan kepapaan tanda ketidakberdayaan kita akibat dosa-dosa kita. Untuk itu, marilah kita rayakan karya penyelamatan Allah ini dengan terlebih dahulu mendengarkan maklumat kelahiran Yesus Kristus. Mohon lampu dimatikan. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan. 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk pergerakan jejak-jejak di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Peranakan masuk diiringi dengan nyanyian Malam Kudus. Puji syukur nomor 452. Umat Kliwon berdiri.
Lilin mohon dinyalakan. Istirahat silakan. Sabda sudah menjadi daging, haleluya, dan tinggal di antara kita, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu agar kami yang masih terbelenggu dalam dosa dibebaskan oleh kelahiran Putramu yang tunggal yang menjadi manusia. Dia yang hidup dan bersama kita dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala abad. Amin. Silakan berdiri bisa dimatikan.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat malam. Dan selamat datang di tempat ini. Kita datang dengan penuh sukacita. Ada kegembiraan, ada sukacita di dalam diri kita. Kita datang bersama-sama sebagai satu keluarga untuk merayakan dan juga untuk menyambut kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke dalam hidup kita, dalam dunia, terutama di dalam keluarga Anda. Maka di awal perayaan Ekaristi ini, mari dengan penuh sukacita, juga dengan penuh keyakinan, kepercayaan untuk menerima Yesus. Dan kita yakin, kalau kita menerima Yesus dengan penuh kepercayaan, maka Tuhan sungguh hadir di dalam kehidupan Anda. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan datang dengan penuh cinta. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Kita semua orang yang berdosa. Karena itu mari kita menyatakan sesal dan bertobat kita, supaya kita semua layak merayakan kegembiraan sukacita ini di dalam perayaan suci. Bersama-sama mari kita berseru. Saya mengaku pada Allah yang kuasa dan kepada sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Dalam Hari, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada malam Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah. Puji syukur 357. Kasihani kami.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Kau menjadikan malam yang amat kudus ini memandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia telah layak menikmati sukacitanya di surga. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gadar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan
di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaan itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan pada syukur 147, refren 006.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung.
Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lapin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lapin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Silakan, saya mau pinjam mic. Karena kalau rokok korbannya di sana kejauhan, ya kan? Kalau di sini saya bisa melihat Anda bisa melihat saya. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari, terima kasih, selamat malam. Natal tahun ini mungkin agak sedikit berbeda. Saya Natal pertama di Hongkong. Dulu Natalnya di Beijing, sebelum datang ke Hongkong. Terus Natalnya di Taiwan. Ini Natal pertama saya di Hongkong. So excited ya, saya penuh dengan sukacita. Dan nampaknya Natal tahun ini akan sangat bersukacita bagi Anda kalau mendukung Argentina, ya. Ada pendukung Argentina enggak? Pendukung Messi? Ada, coba tunjuk tangan. Pendukung Messi, Argentina. Yang suka nonton sepak bola? Ada? Banyak tidak? Tunjuk tangan. Oh, saya pendukung Argentina, Messi. Ini makanya saya tunjuk tangan juga. Ada? Banyak nggak pendukung Messi ini? Oke, kita minggu lalu baru selesai dengan penghormatan dunia yang sangat luar biasa. Pertama kali di negara bagian sana, ya, dan katanya sukses. Dan banyak orang yang juga punya pengharapan bahwa Argentina akan menang, terutama Messi. Ada yang nonton final Piala Dunia? Bagaimana banyak pendukung Argentina waktu itu? Walaupun tuan rumah mereka mendukung Argentina, terutama Messi. Dan tidak sedikit orang Indonesia ternyata datang ke sana untuk melihat langsung sambil berteriak-teriak, "Messi, Messi!" Itu kalau laki-laki. Kalau saya lihat, lihatnya gimana? Messi, Messi. Ya? Oke, tapi waktu nonton sepak bola ceweknya tidak bilang Messi, Messi enggak. Messi. Itu cowok atau cewek. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita lihat bagaimana orang penuh sukacita.
Ya, dan Messi disambut dengan luar biasa. Ketika dia pulang ke Argentina, disambut dengan luar biasa. Katanya sekitar 5,5 juta orang itu kumpul di ibu kotanya Argentina. Ibu kota Argentina itu siapa? Nah, itu pasti sudah tahu. Jadi tumpah itu orang ingin menyambut Messi dan teman-teman. Lihat bagaimana mereka sangat antusias dan penuh dengan kegembiraan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Messi itu namanya artinya Mesias. Dan dia memang seperti dianggap Mesias dalam dunia sepak bola. Dengan skillnya yang luar biasa, meliuk-liuk. Sampai saya juga jatuh cinta sama dia. Ya, saya penggemar Messi. Tapi kadang saya bertanya ketika ketika Messi dieluk-elukan dan disambut dengan begitu luar biasa, ada begitu banyak orang Argentina yang menyambut Messi. Tetapi ternyata di Argentina banyak orang sekarang meninggalkan gereja. Mereka mengeluh-elukan Messi, tetapi justru mereka banyak meninggalkan gereja. Tidak salah menyambut sang pahlawan. Jadi ada kegembiraan di sana. Dan mereka meneriakan nama Messi. Apa yang kurang di sana? Tidak ada iman. Kurangnya iman itu sampai pertama. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita menyambut Natal. Anda sudah menyiapkan segala sesuatu di rumah, ya, untuk menyambut Natal. Yang jelas ada pohon Natal. Saya tidak punya pohon Natal. Nanti kalau ada yang mau kasih silakan. Tapi yang kecil-kecil saja, karena kamarnya kecil tempat. Anda kebanyakan sih bukan keluarga ya. Yang keluarga jelas mempersiapkan pohon Natal, pernak-pernik Natal, apalagi kue Natal. Kalau di Indonesia ada kue Natal, ada Natal. Kue Natal ada Natal. Iya kan? Kue Natal bukan kue Natal. Kita menyiapkan segala sesuatu. Anda yang mahasiswa sudah selesai kan ujiannya? Semesternya sudah selesai kan? Liburan kan sudah kan? Anda mempersiapkan Natal tidak? Di kampus tidak menyiapkan Natal. Gereja sebenarnya mengajak kita menyiapkan Natal pada masa Advent. Masa Advent itu adalah masa persiapan kita untuk menyambut Natal. Nah, kadang kita lupa bahwa ada masa Advent. Dan hari ini adalah hari yang terakhir. Jadi paling penting itu adalah kita mempersiapkan, dan itu ada masa Advent. Tetapi kadang kita lupa bahwa ada masa Advent di mana kita mempersiapkan. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya mengatakan bahwa kita menyiapkan segala sesuatu di rumah, ya, untuk memeriahkan Natal. Ada kue Natal, mungkin ada makan malam khusus, atau nanti besok ada makan khusus, makan Natal. Dan kita lihat juga di mana, di mall-mall juga ada banyak pernak-pernik Natal. Kecuali di Cina, sorry. Di Cina tidak ada pohon Natal. Ya, sekarang tidak ada pohon Natal. Pemerintah tidak mengizinkan pohon Natal. Kita lihat ada begitu banyak pohon Natal, ada begitu banyak pernak-pernik Natal di sana. Dan suasana Natal itu juga dirasakan oleh banyak orang, terutama kita, jelasnya. Tetapi orang yang tidak percaya, tidak beriman Kristen itu, mereka merasakan ada nuansa Natal. Saya kemarin ketemu sama satu orang Hongkong, terus ngobrol sama dia. Dia bertanya, besok kamu akan merayakan Natal? Oh iya, saya akan merayakan Natal. Saya tanya dia, apakah kamu merayakan Natal? Iya, saya sudah merayakan Natal. Saya kan excited loh, pengen tahu, kamu Kristen atau Katolik? Oh, saya tidak kedua-duanya. Saya tidak
percaya saya tidak Kristen dan juga bukan Katolik. Tapi kok kamu merayakan Natal? Iya, karena kami di sini biasa merayakan Natal. So, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di mall-mall banyak orang merayakan Natal, tetapi itu hanya sebuah perayaan. Perayaan yang sekarang nampaknya berkembang ke arah yang sekuler, yang namanya hanya perayaan biasa. Apa yang kurang di sana ketika mereka merayakan Natal? Tidak ada Yesus. Sama orang Argentina meneriak-teriakan Messi, tetapi tidak ada Yesus, tidak ada Mesias. Malam hari ini kita berkumpul bersama, kita merayakan Natal. Apakah ada Yesus di dalam diri Anda? Tidak usah dijawab. Anda harus menjawab dalam diri. Apakah sungguh ada Yesus di dalam diri Anda? Apakah sungguh Yesus itu lahir dalam diri Anda? Sangat ironi kalau kita merayakan Natal malam hari ini, tapi tidak ada Yesus di dalam diri Anda, di dalam kehidupan Anda. Sama seperti orang-orang di luar sana. Pohon Natal tertinggi itu ada di Arab Saudi, tapi apakah mereka percaya Yesus? Apakah ada Yesus di sana? Hanya pohon Natal. Hanya pohon Natal. Itu pun imitasi plastik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, merayakan Natal itu berarti bahwa saya punya iman sungguh percaya kepada Yesus. Yesus yang lahir ke dunia, Yesus yang datang ke tengah-tengah kita. Yesus spesial datang ke dalam hati Anda, di dalam rumah tangga Anda. So banyak orang yang punya pengharapan bahwa ada keajaiban, ada miracle di dalam perayaan Natal. Betul ya? Anda berharap bahwa ada keajaiban, mukjizat setiap saat merayakan Natal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya hanya mau mengatakan, mukjizat, keajaiban atau miracle Natal itu bisa akan terjadi kalau kita punya iman. Kalau kita percaya. Sama seperti tokoh-tokoh di dalam kitab suci. Ketika Zakaria, kita lihat pertama, Zakaria, ketika dia mendengar dari malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa istrinya itu akan mengandung, dia tertawa. Ini tokoh-tokoh yang mendekat, yang hidupnya dekat dengan Yesus, ya, dekat dengan kelahiran Yesus. Ketika mendengar bahwa istrinya akan mengandung, dia mengatakan bagaimana mungkin istri saya bisa mengandung karena sudah tua. Dan nyatanya istrinya mengandung. Istrinya bernama Elizabeth. Terus yang kedua, Yosef, ayahnya Yesus. Dia mendapat penampakan dari Maria, dari malaikat. Jangan ragu mengambil Maria sebagai istri. Lihat ada iman di sana. Dan Yesus dan Maria sendiri, ketika malaikat mengatakan engkau akan mengandung seorang putra dari Roh Kudus, Maria hanya mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan, percaya padaku menurut perkataan. Lihat iman. Dan saat kelahiran Yesus, ada tokoh yang baru kita dengar tadi, yaitu para gembala. Gembala itu disuruh oleh malaikat Tuhan, pergilah kota itu, dan ada bintang yang akan menuntun mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jadi iman, kepercayaan itu bisa mendatangkan yang namanya mukjizat Natal. Iman, kepercayaan itu
sungguh bisa mengubah hidup Anda. Iman atau kepercayaan itu sungguh bisa membawa semangat Natal di dalam keluarga Anda, bisa mengubah keluarga Anda. Banyak teman-teman yang hadir di sini datang ke Hong Kong punya harapan mengubah hidup menjadi lebih baik. Anda datang kemari, kadang kalau di Indonesia itu tidak dipersiapkan dengan baik. Ya. Kalau orang Filipina itu mereka mempersiapkan orang datang ke tempat kerja, entah itu di mana saja, itu akan dipersiapkan dengan baik. Kalau di orang Indonesia itu tidak dipersiapkan dengan baik. Tetapi Anda punya keyakinan datang kemari dan Anda ternyata survive sekarang. Bisa. Kenapa? Ada keyakinan saya bisa. Dan itu yang mengubah Anda. Sampai Anda bisa lompat. Ya, Anda bisa ngomong bahasa Kantonis. Di Taiwan itu saya ketemu juga banyak orang-orang Indo. Mereka tidak pernah belajar bahasa Hokkien, atau kita bilang Hokkien di Indonesia. Ya, mereka di pelosok-pelosok itu bisa ngomong bahasa Hokkien. Nah, saya sendiri orang Hokkien saja bisa ngomong bahasa Hokkien. Orang tampuk. Orang tampuk. Biasanya ngomong bahasa Mandarin. bahasa Mandarin. Nah, sekarang saya belajar bahasa Kantonis karena akan tinggal di Hong Kong. Mereka yakin. Keyakinan itulah yang memampukan mereka berkembang dan memampukan mereka untuk berubah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka perayaan Natal itu membutuhkan yang namanya keyakinan iman. Apakah Anda yang pada malam hari ini datang merayakan Natal sungguh punya iman, sungguh punya keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan itu datang khusus untuk saya, dan Tuhan itu datang memampukan saya untuk berubah dan bisa mengubah hidup saya. Itu pertanyaan kita. Maka saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, bertanyalah, apakah saya malam hari ini datang merayakan Natal karena saya percaya, karena saya yakin. Mari kita bawa semangat Natal, spirit Natal dalam kehidupan Anda. Yakin dan percaya, dan bawalah itu, semangat Natal itu di dalam keluarga Anda, di dalam kehidupan Anda. Anda sebagai mahasiswa yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mendampingi Anda. Dan Natal ini sebenarnya bisa membawa perubahan di dalam kehidupan Anda. Di dalam keluarga Anda, yakin dan percaya bahwa mungkin tahun ini keluarga Anda tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ya, mungkin relasi kurang baik. Tapi semangat Natal, yakin dan percaya bahwa itu bisa mengubah keluarga Anda. Natal temanya adalah kasih. Maka kembangkan kasih itu di dalam keluarga Anda, di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dan kasih itu pasti akan mendatangkan buah-buah kebaikan, bukan buah-buah kejahatan. So, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari kita berteriak Mesias, Immanuel, Allah beserta kita. Bukan seperti pendukung Argentina. Saya pendukung Argentina, pendukung Messi, bukan seperti itu. Tetapi kita sungguh-sungguh menjadi pendukung Mesias yang sebenarnya. Ya,
pendukung Mesias yang sebenarnya. Kalau kita bisa berteriak Messi, 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 maka kita bisa berteriak Mesias, Mesias, Manuel, Allah beserta kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita berdoa iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, akan Yesus Kristus, Tuhan yang menciptakan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Allah Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dimakamkan, dan turun di tempat kematian pada hari ketiga dari antara orang, yang naik ke surga disebabkan oleh Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengambil orang yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, ampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Pengasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Putranya yang terbaring di palungan. Umat menjawab, tinggallah bersama kami, umat-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para pengangguran, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga para pengangguran, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu, ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi Arjuna Wisnu Jaya yang merayakan ulang tahunnya. Gerakanlah dia tamat-tamat yang dia butuhkan, dan semoga kita memberkati hidupnya dan
dan menjaganya dari segala malapetaka. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudari terkasih, di dalam hatimu silakan berdoa tentang harapan-harapanmu bagi hidupmu, keluargamu, dan juga bagi orang-orang yang kau kasihi. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra putri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahan dari teks Bawalah Persembahan.
berdoa supaya persembahan dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, terimalah persembahan diri kami dalam berupa roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami melalui pencemahan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantaran kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, Ia Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, ini dapat kami kenal dalam diri Putra-Mu Juru Selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi, ditembusi sinar surgawi, maka terbukalah cakrawala-Mu sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu kami memandangkan hidup kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh askar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roh dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Lakukanlah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Biskup kami Stephen, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, berserta memuji dan memuliakan Dikau dan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa
Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita bangkitkan diri dengan penuh keyakinan, kepercayaan. Kita ulangi lagi doa yang diajarkan oleh Yesus sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Mari kita berdoa. Damai Kristus. Sahabat Yesus yang terkasih, lihatlah dan pandanglah
Anak domba Allah, Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lagu komuni disyukur 456.
Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini, karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami, agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam, selamat Natal semuanya. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Romo yang sudah memimpin misa, juga teman-teman yang bertugas pada malam hari ini, dan seluruh teman-teman yang hadir pada perayaan Ekaristi. Kami mengucap syukur karena semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan segala persiapan yang ada, dan kami mohon juga kehadirannya besok untuk perayaan Natal. Misa tetap jam 1 bertempat di Kapel Saint Paul seperti biasanya. Sekali lagi kami atas nama komunitas KKIHK mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan selamat Natal, selamat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Terima kasih dan tepuk tangan, mari kita rayakan bersama. Juga terima kasih Bu Anas yang sudah mengiringi KOR, Pak Andre, terima kasih yang sangat-sangat yang kami bisa ucapkan karena setiap kali selalu merepotkan untuk membantu KOR kami. Terima kasih Pak Andre dan Bu Anastasia. Dan sekian dari kami, selamat merayakan Natal. Semua dulu aja selesai. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk semuanya atas kedatangan Anda. Saya yakin Anda datang itu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Hanya harus ditumbuhkan lagi iman itu, keyakinan itu, sehingga akhirnya iman itu sungguh berbuah dalam kehidupan Anda. Saya tadi mengatakan jangan hanya kita berteriak misi-misi, tetapi tidak ada Mesias di dalam diri kita, tidak ada Mesias di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih juga untuk para petugas. Ini mereka amatiran ini sebenarnya, tapi mereka punya hati, ya, mereka punya hati, punya keyakinan, ingat, punya hati, punya keyakinan, sehingga memampukan mereka dan juga membuat mereka itu mau melayani. Ini yang paling penting, melayani. Gitaris kita itu sudah senior, kira Pak? Sudah senior kan? Butuh pengganti yang muda enggak Pak? Butuh Pak ya? Anak-anak teman-teman yang muda, Anda bisa main gitar enggak? Atau main organ? Atau mungkin bisa main, ya oke Pak itu ya. Mungkin bisa membantu untuk memeriahkan misa perayaan kita. Sekali lagi, iman itu memampukan kita, menggerakkan kita. Sama seperti tadi itu para gembala menggerakkan mereka untuk berjalan. Nah, kita membutuhkan itu. Komunitas kita membutuhkan itu. Saya berharap bahwa ada orang-orang muda yang mau bersedia membantu teman-teman kita ini. Syukur-syukur kalau ada yang bisa melatih nyanyi, kita juga butuh kan? Ya, kalau ada yang bisa menjadi pelatih, silakan. Kita sangat membutuhkan itu. Saya yakin di tengah-tengah Anda itu pasti ada. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Saat ini ada, mungkin yang di sebelah sana-sana itu. Ya. Nah itu mohon supaya komunitas kita semakin berkembang, semakin juga meriah di dalam merayakan hari Ekaristi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum berkat penutup, saya mengucapkan selamat Natal. Sengkang balik, kalau bisa berdoa. Sintang Pailong, kalau yang bisa bahasa, pasti bisa bahasa Kantonis. Merry Christmas, selamat Natal untuk kita semua. Bawalah semangat Natal, spirit Natal di dalam kehidupan Anda dengan penuh keyakinan dan mukjizat Natal
miracle akan terjadi yang akan mengubah hidup Anda. Amin. Kita bangkit berdiri, kita menganturkan. Kita akan menggunakan berkat meriah. Tuhan bersamamu. Semoga yang maha baik yang oleh pencemahan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara-saudari, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara-saudari. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwatakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara-saudari dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara-saudari sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara-saudari dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baru, serta membuat saudara-saudari ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, perayaan malam Natal kita sudah selesai. Pergilah mewakilkan kasih Allah. Sesungguhnya anak Allah. Lagu penutup puji syukur 457.
Besok kesini katanya, besok kesini. Terima kasih yang sudah melihat. Terima kasih. Terima kasih.